minta tolong aku juga. Satria nanti temen ya, supaya nanti di infotainment ada muka Satria gitu. Iya, aku nggak kenal dia loh, tiba-tiba dia marah-marah pula di sini. Iya. Aku itu ada iPhone Pro Max 13, ada iPhone X, ada 6 Plus, ada iPad 7, satu lagi iPhone gua apa ya, lupa gua. Ada 5. Pokoknya gua punya iPhone kelima, guys. Niki itu susah bebas. Kenapa? Karena dia terkena kasus yang berat. Kalau tadi aku itu kan paham hukum ya. Jadi kalau tadi dia kasusnya itu pencemaran nama baik, penipuan, terus utang piutang, pasti aku langsung bilang, alah paling Niki bebas itu. Tapi karena ini kasus berat, TPPU itu kasus berat sama pemerasan. Hati-hati loh kalian. Makanya kena hati-hati meras orang. Presentasi jujur kakak berapa kalau di Vito? Maksudnya gimana? Nggak paham aku. Enggak, itu settingan guys ya. Oke. Aku pesan Esteller ya guys. Aku pesan Esteller. Aku pesannya nasi goreng. Ini khas Kupang tadi aku baca. Terus satu lagi ada ini. Di Rembulan. Oke, kucing bandel, thank you. Sudah semuanya. Thank you. Mau ada tambahan lagi? Enggak, kenyang mbak. Ya. Ini namanya nasi Medan. Siapa di sini orang Medan nih? Ini nasi Medan. Enggak, sama asisten aku nih. Iya, enak Rembulan. Aku pingin Indonesian food aja sih. Tadi di food court rame banget Plaza Senayan. Aduh, udahlah aku Rembulan aja. Enggak pernah. Mana berani orang mukul aku, masuk penjara lah, apalagi aku. Orang kalau nyentuh gue cari meninggoy, nanti diusut ke polisi. Iya. Halo Tangerang. Aku off dulu ya. Aku off dulu 5 menit, nanti aku live lagi ya. Aku mau makan dulu ya. Tuh ya. Aku mau makan dulu. Aku makan nggak mau ngomong. Ini makan dulu. Terus ada ini. Terus ada ini ya. Ya, udah ya. Aku makan dulu guys, nanti habis makan aku live lagi ya. Aku nggak mau diganggu loh makan. Oh iya ya mbak, ya yang Kamis lalu. Oh iya, Kamis datang lagi mbak. Nggak bisa nih, AC pusat ini kan AC mall nih, dingin banget. Ini 10 derajat kali ini. Udah. Makan sama apa bang? Tadi aku nasi goreng Kupang sama udah diangkutin sih. Sama minumnya apa tadi tuh lupa gue. Halo Gorontalo. Iya datang sampai ke Tok Palu mbak. Udah nanggung soalnya kita ngikutin kan. Thank you. Aku mau pindah. Gue pindah situ kan? Pindah ya guys. Dingin di sini. Udah bayar belum? Itunya di bawah. Belum enggak? Lihatnya di bawah.
sini baru nggak dingin nih. Tuh AC-nya tuh, ha. Nah, gimana nggak dingin nih? Tuh AC-nya tuh, ha. Nih, AC-nya di sini guys. Gimana nggak dingin? Lagi rame nih. Tuh. Buset, dingin banget. Bantalnya turun. Tuh, AC-nya di sini guys. Gimana? Dingin. Halo. Gosipnya belum ada, kita masih fokus sama kasus NM aja. Halo. Dingin ah. Ini siapa sih si Aspa? Kok kenapa Aspa? Hah? Kok kismin ya Aspa? Keluar. Kok kalau gaji kok cuma 1.500.000 kok jangan bikin rusuh di sini. Iya. Kalau Mail kayaknya hukumannya lebih ringan karena dia pertama dia sopan, terus sidangnya nggak huru-hara, terus dia juga dia jatuhnya apa itu ya? Si Mail tuh jatuhnya yang mengeksekusi ya, apa sih jatuhnya? Susah nyebutnya apa ya, pokoknya dia bukan dalangnya gitu loh. Kalau dalam kasus korupsi sama penubuhan, perkaosan, pemerasan, itu yang parah itu dalangnya. Dalangnya itulah yang paling tinggi hukumannya. Kalau yang action itu di bawah. Iya. Nanti hari Kamis. Sidangnya hari Kamis. Iya. Kalau NM itu aktornya. NM itu aktornya. Nah, si Mail itu apanya itu? Bukan figurannya. Si Mail itu pemeran utamanya gimana sih? Kalau dalam film si Mail itu pemeran utamanya. Sama NM. Nah, sutradara madalangnya ini siapa? Mana ada Mail figuran, itu mah dia peran utama, orang dia yang ini kok. Dia yang komunikasi, figuran gimana? Figuran itu mah misalnya syuting. Kalian harus bedakan figuran sama peran pembantu ya. Figuran itu contohnya nih. Ini misalnya peran utamanya, figuranan belakang. Ah, figuran itu cuma dibayar 50.000 sehari syuting, nggak ngomong. Nggak ada dialog. Contoh, lu lagi ini syuting, ini peran utamanya misalnya, figurannya mana? Figurannya ini, gitu. Kalau Mail termasuk pemeran utama itu, orang dia yang berkomunikasi kok. Nah, itulah pentingnya. Aku udah bilang sama kalian kan, ketika kalian mau memutuskan terjun ke dunia entertain, politik, sama pengusaha kelas A, kelas B, siap-siaplah kalian akan kalian itu dekat banget dengan penjara, karena di dalam pengusaha kelas A, kelas B, di dalam politik, di dalam entertainment itu banyak mafia. Nah, maka yang banyak yang masuk penjara kan dalam tiga profesi ini. Tapi pengusahanya kelas A, kelas B ya. Kalau cuman pengusaha, lu di kampung tukang jual ayam penyet, untungnya 5.000 perak sepiring, yang aman-aman aja. Kalau pengusaha kelas AB itu contoh tambang, terus sawit yang kepala-kepalanya, terus pengusaha batu bara, itu rawan. Terus pengusaha di bidang perbankan, nah itu tuh rawan untuk kalian masuk penjara. Kalau pengusahanya cuma lu di kampung jual ayam penyet, untungnya sepiring cuma 5.000 ya aman, itu aman. Minyak kan sawit lah, termasuk lah oil, gas, nah itu rawan masuk penjara. Jadi kalian kalau udah
mau bisnis jadi pengusaha kelas A kelas B, terus kalian mau terjun ke politik, terus kalian mau terjun ke dunia artis, ya udah kalian harus legowo, suatu saat masuk penjara, ya udah, nah gitu. Lagi di Plaza Senayan, nggak susah itu, karena ini kasusnya berat. Mana mungkin, kalian ini aneh-aneh deh, mana mungkin bebas lagi, ini aja udah ditahan berapa bulan ini, 5 bulan nggak kerasa ya, 6 bulan. Kalau bebas bisa-bisa nanti pengadilan emang kalian pikir polisi sama pengadilan itu orang botol? Mereka kan orang sekolahan. Mana mungkin mereka nahan orang tiba-tiba untuk dilepas? Habislah mereka nanti dituntut balik. Dada aja kalian ini. Thank you. Bapak kandungmu kali sakit tiroid, aku nggak pernah. Iya asik soalnya nimbrung, nggak ada gua nggak rame. Lagi di Plaza Senayan. Alah settingan itu, nggak usah dibahas lah, nggak usah dikasih panggung. Mereka itu memanfaatkan kasus Nick Mir untuk masuk TV. Settingan itu, pukul-pukulan itu. Pegang ngomongan gue, kalau nanti yang katanya mukul itu masuk penjara berarti nggak settingan. Tapi kalau nanti tiba-tiba nggak masuk penjara, kasusnya hilang, fix mereka janjian itu. Tapi yang tahu antar mereka doang. Jadi pengacara-pengacara lain, penonton nggak tahu. Aku asli Medan, tapi pindah ke Jakarta udah 17 tahun. Iya, aku dukung NM. Enggak kayaknya. Rumit. Iyalah, aku kan tahu hukum. Bersyukur aku udah terlibat kasus hukum 15 kali jadi pinter. Berarti ada hikmahnya dulu aku jadi terdakwa walaupun gak sampai masuk penjara. Bukan. Untung dulu aku pernah jadi terdakwa walaupun gak sampai masuk penjara ya. Jadi pinter. Kadang kita untuk menjadi pinter kita harus terjun dulu kena masalah. Kalau nggak pinter-pinter. Iya. Iya itu settingan itu. Masa habis pemukulan tiba-tiba yang mukul ditanyain kayak orang blow on. Nggak kalian lihat tuh orang yang katanya mukul kayak ditanyain kayak oh. Aku langsung ini settingan. Guys, aku di entertainment ini dunia settingan labrak-melabrak, akulah pelopornya ya. Coba kalian lihat. Sebelum gue, mana ada kasus antar selebritis, public figure labrak-melabrak. Siapa coba? Aku. Pertama kan aku, yang lain itu ikut-ikut. Kalau untuk infotainment dan TikTok, aku udah melabrak pengacaranya si Rizky Bilar di kantor polisi. Itu asli, tapi setelah itu baru settingan. Waktu ngelabraknya itu asli. Terus setelah itu kami berdamai settingan supaya netizen masih emosi lihat kami berantem. Jadi kami janjian, Bang kita pura-pura masih berantem aja ya. Padahal kami udah damai. Aku loh pelopor pertama. Nah, sebelum di dunia pertiktokan, aku melabrak mantan manajer Jeffrey Nicole, ada selebgram juga di airport. Itu viral juga di YouTube. Tapi belum TikTok, jadi nggak terlalu booming. Aku duluan guys, yang sekarang. Jadi kalau soal labrak-melabrak settingan, akulah pelopornya. Iya, makanya aku langsung settingan ini. Kalau dia mukul ada bekasnya, langsung itu diciduk. Waktu aku melabrak orang di airport, aku langsung dibawa naik mobil polisi loh. Kalian tahu nggak mobil maling itu? Langsung aku dibawa ke Jakarta Barat. Ini kayak biasa aja gitu. Berarti kan udah janjian itu. Janjian, pegang ngomongan gue nih ya. Ini memang masih asumsi ya, tapi kita buktikan. Kalau sampai yang katanya mukul tuh masuk penjara, berarti itu beneran. Kalau sampai nanti tiba-tiba nggak sampai masuk penjara, berarti fix itu cuman settingan. Mereka memanfaatkan kasus Nick Mir supaya mereka dipanggil-panggil TV, supaya mereka eksisnya lama tanpa melibatkan terdakwa dan pelapor. Jadi yang tahu di situ janjian cuman yang dipukul sama yang mukul, yang lain nggak tahu memang. Jadi biar kesannya natural. Ya sama waktu promo film waktu
film Nikita Mirjani Syirik itu tayang, artis nggak ngangkat, artisnya Skuter, mau katanya anak Tamara Brzezinski, nggak laku filmnya, nggak bisa ngangkat, nggak bisa bikin film itu terkenal. Cuma Nick Mir namanya di situ oke. Nah, karena Nick Mir di penjara, PR-nya kebingungan. Gimana caranya supaya ini film ngangkat? Akhirnya dipanggil lah aku sama Tessa Mariska, dibayar mahal di situ. Disuruh Satria Mulia ngelabrak Tessa Mariska. Ini kubocorkan ya. Di situ yang tahu cuman panitia, aku sama Tessa Mariska. Yang lain tahu, yang nggak tahu. Kenapa? Karena supaya natural. Kalau nggak gara-gara settingan gue ngelabrak Tessa Mariska, film itu nggak ada yang tahu, nggak ada yang kenal. Pemainnya Skuter semua. Mau katanya main FTV bener, nggak ada yang kenal. Itu makanya. Siapa itu? Nggak kenal aku. Ichhal Muhammad, nggak tahu. Ya nimbung-nimbung aja lah. Yang penting masuk TV bersama. Film Syirik kemarin. Film Syirik itu guys, kalau bukan gara-gara aku melabrak Tessa Mariska, jujur kalian nggak tahu kan? Ayo ngaku kalian. Kalian tahu ada film judulnya Syirik gara-gara aku sama Tessa Mariska kan? Kenapa? Karena pemainnya Skuter, mau katanya udah main FTV film, nggak laku. Buktinya film nggak laku. Itu untung ada settingan aku sama Tessa Mariska, jadi penontonnya 21.000. Kalau nggak ada settingan aku sama Tessa Mariska, yang nontonnya cuma 1.000. Skuter tuh selebritis kurang terkenal. Jadi PR-nya aja mengaku, PR-nya aja ya rela mau bayar mahal kami demi untuk ngangkat filmnya. PR-nya aja ngaku lebih terkenal lagi Tessa Mariska sama Satria Mulia daripada pemainnya. Kecuali Nikita Mirjani ya. Di situ cuma Nikita Mirjani terkenal, yang lain nggak ada yang kenal. Skuter. Tuh. Iya berarti kamu ketinggalan, itu kan viral banget. Gara-gara ada pelabrakan aku sama Tessa Mariska, yang view viralnya sampai 5 juta tau. Kan dihitung itu. Aduh, dulu hidungku keluar. RG masuk kalau misalnya kalian laporkan ke polisi dan terbukti kasus ininya overclaim. Kalau nggak terbukti, jangan coba-coba. Nanti kalian dilaporin balik, masuk penjara loh kalian. Film apa bagus? Syirik bagus filmnya. Untuk Indonesia bagus. Karena Syirik itu filmnya untuk Indonesia ya. Syirik untuk film Indonesia aku kasih nilainya 8,5/10 for nasional. Iya karena lu terlibat di film itu. Enggak ada keuntungan juga buat aku. Aku cuman di setting terus aku dibayar sama Tessa Mariska udah beres. Karena filmnya untuk Indonesia berat itu. Film itu untuk Indonesia berat lah. Ganjan berharap dapat. Iya, Skuter. Dapat nomor 4 dari katakan. Bundi aku nggak nonton. Aku mana pernah nonton film. Aku mana pernah mau nonton film Konoha, guys. Filmnya ele-ele. Please lah, aku biasa nonton film Bollywood, Hollywood, settingannya kelas berat dunia. Nonton film Konoha aku mana level. Kalau nonton film Syirik itu kebetulan karena aku kan dibayar untuk promo film itu. Jadi aku harus datang ya, aku nonton lah sekalian gitu loh. Mana mau gue guys. Enggak, ngapain pula aku nonton film selera mama. Kayak asli kan? Iya kan aku kan pemain film juga dulu. Kalau acting kecil lah sama aku. Aku kan mantan pemain FTV, jadi kalau acting itu ya gampang. Enggak pernah aku nonton film Konoha. Demi Allah Akbar. Please lah, tontonan aku film Bollywood guys. Sama Hollywood, industri entertainment terlaris di dunia. Kalian tahu kan kualitas film Bollywood sama Hollywood bikin filmnya kelas berat. Untuk nonton film Konoha FTV tayang di bioskop, artisnya juga nggak terkenal luar negeri, nggak level lah. Masa artis nonton artis guys? Oh gak aku. Kalau artis nonton artis kelas dunia oke lah. Kalau sesama kastang males aku. Iya. Aku di SCTV kontrak 50 peran pendukung utama. Kalau di Trans 7 aku peran utama. Film gue lagi tayang ya di WTV ya. Aku peran utamanya guys. Moonrise Over Egypt, nonton sana ya. Tayang se-Asia Tenggara. WTV itu kelasnya lebih tinggi daripada SCTV, RCTI. Jadi kalau film kalian mau tayang di WTV, kelasnya harus level film Korea, Filipina, dan Thailand ya.
Mumpung ini 17 Agustus, nonton film Moonrise Over Egypt karena itu kisah nyata bangsa Indonesia mendapatkan kemerdekaan dari Mesir ya dan Palestina. Salah satu peran utamanya aku syutingnya di Mesir ya. WeTV. Enggak, WeTV nggak harus berlangganan. WeTV nggak harus berlangganan. Download aja gratis kok. Kan udah bayar pakai kuota. Kuotamu itulah. Misalnya kamu pakai WiFi ya, WiFi-nya itulah yang bayar si WeTV. Atau HP kamu nggak pakai WiFi, jadi udah termasuk paket kuotamu gitu. Free tuh nontonnya. Sebenarnya nggak free, tapi udah dibayarin sama kuota kalian atau kuota WiFi. Siapa itu? Nggak kenal gue. Film apa maksudnya? Film gue, film Moonrise Over Egypt. Enggak berlangganan. Aku nggak berlangganan tuh. 7:30 kita ke situ ya. Aku nggak berlangganan kok. Ini aku mau nonton film Bollywood War 2. Ya ampun, film War 2 ngeri banget guys. Jadi tadi aku datang jam 3 ke Plaza Senayan, Jakarta Pusat. Mau nonton yang jam 4.45 full. Gak dapat tempat duduk. Akhirnya aku nonton nanti yang jam 8 baru dapat. Nanti 7:30 aku naik ke XS1. Ini lantai berapa? 3 ya? Aduh. Oh iya, soalnya aku tuh buka WeTV buat nonton film gue doang. Film lain aku mana minat guys. Aku kan nonton WeTV, nonton film gue doang. Jadi gue ngapain berlangganan? Orang gue nontonnya ke bioskop biasa. Enggak suka aku. Sedikit pun nggak suka. Muka artisnya pas-pasan semua. Please lah, biasa aku nonton secantik Aishwarya, Angelina Jolie, nonton muka drakor, muka oplas, mukanya pas-pasan. Lebih cantik lagi artis Indonesia daripada drakor. Artis drakor kan mukanya welek-welek. Aduh. Iya, aku WeTV malas berlangganan, soalnya aku kan nggak mau nonton film, kecuali film aku. Iya betul, benar. Ini War 2. Tayang di seluruh dunia dari hari Jumat. Pemasukannya udah 250 miliar rupiah tuh. Kalau film India sama film Hollywood guys, baru tayang 2 hari aja bisa 250 miliar rupiah loh pemasukannya. Ya Allah, gimana artisnya ini? Nggak kaya raya. Iya, kalau India kan memang dari zaman Nabi udah mancung-mancung kayak orang Arab. Muka pasaran. Blackpink mah muka pasaran di Indonesia banyak di mall-mall. Muka oplasnya kelihatan kok di komun apa. Apalagi kalau dia pakai kaos. RATA. Iya, film Sayara penghasilannya udah 1,1 triliun rupiah. Belum sebulan loh. Iya, aku rambutnya memang ikal, bukan dikeritingin. Justru kalau aku lurus berarti aku babyliss. Iya, masa sih? Enggak susah itu. Iya, ada yang oplas tapi bisa dihitung pakai jari. Kalau Korea plastik kan hampir semua. Artis Konoha sekarang hampir semua ini OP, filler sama botox. Makanya mukanya pada kayak ani-ani sama semua. Nggak tahu aku siapa itu. Artis Korea udah pasti oplas. Jangan ngadi-ngadi. Orang Korea itu dia kelas 3 SMP aja dia oplas. Kenapa? Karena kalau dia nggak oplas dia dibully sama temen-temennya. Syarat masuk untuk kerja di perusahaan itu orang Korea harus oplas. Kalau nggak diterima. Apalagi jadi artis, logikanya pasti oplas itu nggak ada. Gen orang Korea itu mukanya ya kayak itulah Korea Utara itu. Kalau udah mancung ya udah oplas itu. Thank you. Aku suka muka ori. Aku nggak suka muka oplas. Kalau mau lihat asli Korea ya itulah Korea Utara. Di Korea itu guys, kalian tuh harus oplas. Jangankan jadi artis.
Mau masuk ke perusahaan aja kalian harus oplas. Kelas 3 SMP aja kalian harus oplas. Hadiah ulang tahun aja oplas. Jadi kalau kalian nggak oplas malah kalian dibully. Iya, apalagi artis sekarang makin sama semua mukanya di Korea. Aku kalau ada buka YouTube iklannya kadang-kadang kan lagu-lagu Korea itu nggak suka aku. Mukanya sama semua. Oh enggak, aku asli semua. Aduh, aku nggak mau nanggapin. Nggak ada urusan, guys. Aduh, aku nggak kenal, guys. Harus dibahas lah, nggak penting, guys. Nggak ada insight-nya. Ini cuma 2,9 juta. Auntie Pina. Auntie Pina, I miss you. Itu auntie aku, guys, di Malaysia. Aku kalau ke Malaysia tinggalnya tempat Auntie Pina, guys. Auntie Pina nonton sampai Malaysia. Lagi di penjara, belum lepas. Iya loh, Kareena Kapoor cantik banget, guys. Nggak ada, aku udah ketemu ribuan artis Konoha, aslinya nggak ada secantik aslinya Kareena Kapoor. Lebay cantiknya. Halo Bali. Nggak susah, bebas kali ini deh susah. Itu mah muka Arab pasaran. Kira-kira lu main aja ke India pinggiran sama Arab pinggiran banyak. Itu kan bukan muka Konoha itu mah muka Arab sama India pinggiran. Tapi kalau bagi orang Konoha ya itu cantik sih, karena kan kalau Konoha ini kebanyakan mukanya spek TKI ilegal. Tapi abang nggak ada sih. Suruh aja ke India sama ke Arab, pasti nggak dilirik muka begitu. Iya, Preity Zinta kayak boneka aslinya. Iya, karena kasus dia berat. Iya, Kajol, aku belum pernah ketemu Kajol, tapi kata Asanti aslinya cantik banget. Iya, enggak, karena Karina kayak gini. Kalau Karisma itu kan dia foto pakai filter. Kalau Karina kan nggak pakai filter, terus di close up. Kalian kalau ketemu Karina aslinya kayak 20 tahun, tapi kalau di kamera dia agak adult karena dia suka mukanya di gitu, di gini. Jadi dia kalau foto itu nggak suka diimut-imutin kayak dulu. Kalau zaman dulu kan dia kalau foto kan diimut-imutin. Jadi manis. Kalau zaman sekarang dia kan kalau foto digini-giniin. Oh. Jadi kelihatan kayak TUA. Tapi kalau kalian ketemu aslinya kayak umur 20 tahun. Kadang kan orang di kamera mah asli beda, guys. Iya. Tapi Karina kalau di kamera dia memang kelihatan TUA. Memang nggak ngerti kenapa dia begitu. Waktu aku ketemu itu kayak umur 20 tahun dia. Pingin aku bilang, Karina kamu kenapa sih foto suka ditua-tuain? Pingin ngomongnya begitu, cuman kan nggak enak. Dia kan kalau foto suka diginiin. Saya kasih tahu Anda kan. Nah, jadi Anda kan nyebutnya udah. terus nggak pakai filter pula. Iya. Alia Bhatt belum pernah. Alia Bhatt mau pindah rumah loh, guys. Harga rumahnya 500 miliar. Ih, gila. Amisa Patel aku belum pernah ketemu ya, cantik lah, imut. Preity aku ketemu di Indonesia waktu konser, kayak boneka aslinya. Cantik banget, Preity Zinta, luar biasa. Aku lihat dari dekat, jarak 30 cm, karena waktu nonton konser itu aku loncat ke depan panggungnya. Jadi kan aku duduk di seat. Nah, waktu dia ada perpisahan, aku langsung loncat ke depan. Penonton kan langsung loncat ke depan panggung itu kan. Aku juga loncat aku. Jadi jarak sama Preity Zinta cuma segini. Cuman aku di bawah, dia di panggung. Alia Bhatt cantik sih. Urvasi, ih ya Allah.
Urvasi sama aslinya Nia Ramadhani kalah Nia Ramadhani. Urvasi sama Luna Maya jauh kalah Luna Maya. Aku udah lihat, aku kan udah foto bareng. Apalagi dia juri Miss Universe. Siapa itu? Gak kenal aku guys. Iya, Kajol mukanya berkarakter. Ih, siapa itu muka pasaran? Bahas artis Bollywood kok bahas tontonan rakyat jelita pula, nggak nyambung. Iya. Tapi aku suka muka gue kalau rambutnya begini. Iya, Lara Duta nggak usah ditanya lah, Miss Universe. Iya, Deepika Padukone cantik banget. Aku ketemunya di Malaysia sama di Mumbai. 9,5. Nah, itu mah muka biasa itu. Muka orang Indonesia banyak begitu. Masa Agnes sebanding sama artis Bollywood? Kayak Bumi Melangit lah. Ada aja kok ini. Ante udah pernah disenggol sama dia, Bang. Jadi Ante udah nggak ada nih di Ante tuh kali ini nggak nyenggol gue, nggak bakal nyenggol balik, tapi lu suka disenggol gue. Enggak ah, Nabila Syakieb itu muka Arab pinggiran itu. Kalau untuk Bollywood belum masuk dia. Nggak ada hubungan sama kerjaan. Muka India pinggiran banyak begitu, bukan artis. Banyak artis Bollywood beda lah auranya. Kalau aura artis Bollywood itu kan auranya sensual, karakter. Itu mah nggak ada. Nanti hari Kamis. Lupa lah, bukan lupa, memang proses lah. LPG. Iya, cantik Rafina. Anak Rafina cantik. Tapi ya masih anak Rafina Tandon masih kelas-kelas artis Indonesia masih ada lah. Kalau siapa? Kalau Janvi, kalau anak Rafina Tandon, artis-artis Konoha masih ada lah kelasan begitu. Jacqueline kayak Barbie aslinya. Aku 2 kali ketemu di Malaysia sama di Malaysia aku ketemu tapi nggak foto bareng. Yang di Mumbai baru aku foto bareng, yang aku pajang. Muka pasaran. Bukan baru. Nggak ikut-ikut, biar aja mereka berantem sendiri. Settingan itu. Sebelum acara, Iya, Sarah Ali kan mukanya tajam. Iya, Suhana nggak begitu cantik, tapi dia selera Hollywood. Rata-rata kan yang jadi peran utama ke Hollywood mukanya kayak Suhana gitu. Kalau untuk artis Bollywood belum cantik dia, tapi kalau untuk Hollywood cocok dia. Karena artis Hollywood kan banyak peran utamanya kayak si Suhana. Kalau untuk artis Bollywood ya kurang cantik. Kayak Bumi Melangit, ada aja lu. Ali Shakib di Bangladesh tukang jual baju banyak. Main aja ke sana. Saher cakep tapi muka India pasaran. Jadi kalau kamu ke India Utara banyak muka begitu. Tamana, wow. Itu lagi auranya mahal. Namanya bawa 2 ya. Aku takut. Iya, Sarah Ali kan cantik, tajam mukanya. Bersih kulitnya. Nggak tim siapa-siapa, nggak ikut campur. Oh enggak, aku nggak ada turunan Pakistan. Kalau cantik sebenarnya si Kushi sih ya. Tapi kalau aku lebih suka Janvi. Janvi itu mukanya lovable. Kalian tahu nggak sih lovable itu apa ya? Muka-muka enak dipeluk. Kalau Janvi itu muka-muka enak dipeluk gitu mukanya. Kalau Kushi mukanya cantik banget, jadi bikin cowok minder gitu loh, tinggi gitu loh. Iya, cantik banget. Iya, memang aku maha tahu. Coba tanya bapak kandungmu, mungkin bapak kandung botrik sekali. tapi dia dengan kesadaran Ya, Rani Mukherjee karismatik. dan nggak bisa melaksanakan nikah lah pasti ya. Iya, biasa aja. Dia kan cuma artis Konoha di luar negeri jadi figuran. Mukanya biasa aja sih.
Banyak lagi yang lebih cantik SPG sama pramugari di Indonesia. Oh iyalah, Sarah. Aku udah ketemu Sarah ada 2 kali. Manis. Halo. Ya, jangan lupa bawa 2 ya. Kalau Kareena Kapoor nggak usah ditanya lah, please lah. Itu 10 lah. Ya Bumi sama Langit lah. Mana ada. Rani aja bola matanya emas. Ada aja orang konoain. Muka pasaran. Kalau Kajol tuh karakter. Kata Ashanti sih aslinya cantik banget, tapi aku belum pernah ketemu Kajol aslinya. Ashanti ketemu di Singapura dia. Jadi waktu kakaknya Ashanti Anang, waktu kakaknya Ashanti di kolam berenang Singapura, ketemu Kajol, ada Ashanti di situ. Terus kakaknya Ashanti minta foto, ditolak. Oh ya, Katrina Kaif nggak usah ditanya lah, manekin hidup itu. Bumi Melangit ada kau. Bumi Melangit lah. Oh, karena Kapoor mau depresi, Bumi Melangit. Kurang vitamin kali kau makan. Bukan sentimen. Oh, ada ini. Ada yang ulang tahun. Bukan sentimen tapi fakta. Jadi lu harus terima kenyataan. Memang biasa aja. Nih Plaza Senayan ini banyak artis konoha nggak dicuekin orang saking mukanya biasa. Mungkin karena kau di kampung kali jadi takjub ya. Kalau aku kan sama-sama orang Jakarta, sama-sama hidup di dunia artis. Ini Plaza Senayan ini banyak artis dicuekin orang karena mukanya biasa bagi orang Jakarta. Tapi bagi orang kampung kali oke. Nggak tahu aku aslinya. Iya, nggak nyambung. Mereka itu pingin seperti artis Bollywood, Hollywood. Kalau sama seperti artis Bollywood udah mendunia lah. Ini yang nonton pun rada jelita di kampung dan Jodi Mato. Keluar negeri nggak ada yang kenal, nggak ada yang lirik. Itu mah muka-muka Batak di Medan banyak. Kayak Bumi Melangit lah. Itu mah muka Arab-Arab pinggiran, ada-ada aja kau. Bumi Melangit. Muka pasaran. Aku sering ketemu dia di Plaza Senayan ini. Nggak ada yang minta foto. Hitam aslinya. Kalau di TV kan putih, kalau aslinya hitam. Siapa itu? Nggak tahu aku guys. Belum pernah ketemu. Aku kalau artis Hollywood pernah lihat langsung itu Katy Perry, Selena Gomez sama Justin Bieber di Jakarta sini. Bumi sama Langit. Ada jelita ini. Pantas industrinya nggak pernah mendunia. Jadi mata rakyat jelitanya itu menyamakan yang tidak selevel. Jadi susah. Lu kalau mau punya artis kelas dunia lah, selera masyarakatnya harus kelas dunia dulu, baru terseleksi, baru nanti bisa go internasional. Seleramu bisa-bisanya lu sama-samain Kareena Kapoor sama ini. Lah kalau sama kayak Kareena Kapoor udah mendunia lah dia, udah dilirik brand ambassador di luar negeri. Ini laku pun tidak. Muka bulik pasaran. Iya, Merunal sekarang balik ke Bollywood. Mungkin dia lihat industri konoha kok begini banget sih, akhirnya dia balik ke Bollywood. Kemarin aku nonton dia di Son of Sadar 2, bagus dia. Mukanya selera bule. Bumi sama Langit. Iris Bella mah muka Arab pinggiran banyak. Preity Zinta mah muka India bangsawan. Halo Palembang. Iya. Please lah, matanya itu jangan mata makanan satu sehat satu sempurna. Matanya itu harus 5 sehat 4 sempurna. Aishwarya nggak usah ditanya lah, itu kan udah kelas dunia. Enggak, muka bulik pasaran. Masa si Prilly cantik, ada aja. Tapi mungkin kamu orang kampung kali ya. Kalau bagi orang kampung cantik sih. Kalau bagi kami orang kota muka biasa itu. Iya, si Jennifer tuh kaya raya loh. Kaya loh si Jennifer itu. Ya muka bulik pasaran sih sebenarnya. Cuman kaya gitu. Kaya dia itu.
Kaya banget dia. Ya muka bule-bule pasaran banyak lah. Kalau Luna mah muka bule-bule pasaran. Kalau bagi orang Konoha begitu cantik, karena kan kalau di Konoha ini banyak mukanya spek TKI ilegal. Cantik lah. Lah kalau aku yang tinggal di Jakarta udah biasa ngelihat begitu-gitu, yang udah jalan-jalan ke 11 negara kayak aku gini, ya muka begitu ya biasa. Jadi bedakan matanya sama orang kampung sama orang yang tinggal di Jakarta. Apalagi aku hidupnya di dunia entertain. Iya. Nikita sama kamera sama asli sama aja sih. Belum pernah. Ih, bapak kandungmu kali mirip panda. Iya, jelek sih enggak, tapi biasa aja gitu. Ini di Plaza Senayan banyak nih. Dicuekin orang. Kalau cantik pasti orang minta foto. Kalau di Plaza Senayan nggak ada yang minta foto. Coba Katrina Kaif yang lewat. Oh, pasti orang muter kepala. Iya, aku 11 negara 18 kali. Lu satu negara paling Indonesia doang, nggak ada duit. Iya, nggak nyambung otaknya netizen ini. Makanya waktu dinobatkan dunia sebagai negara dengan tingkat kemiskinan tertinggi nomor 2 di dunia, aku sih nggak baper. Karena aku lihat netizennya kan begitu. Muka pasaran ada aja lu. Ya memang biasa, ini banyak nih sini nih Plaza Senayan. Banyak banget. Bule pasaran. Muka Nicola Saputra lu ke Jerman, muka waiter lebih oke. Udah aku bilang orang Konoha ini muka begitu aja cakep dan cantik katanya. Kenapa? Karena kebanyakan kan di sini tuh muka spek TKI ilegal. Kalian harus ngakuin loh. Enggak, halu. Siapa itu? Oh, Hrithik Roshan gak usah ditanya lah. Dia dari 2019 sampai 2020 masuk 5 aktor tertampan di dunia. Langsung disahkan di media Amerika, bukan media Asia. Nggak tahu gue. Jeffrey Nicole, lu main ke Jerman, muka waiter lebih oke. Itu mah muka bule pinggiran itu. Iya, ini Senja lo ini nggak pernah keluar negeri ya. Si Senja ini kayaknya dia kurang ini guys, kurang nonton orang bule kayaknya. Nggak tahu aku yang mana itu. Enggak. Banyak kali yang lebih cantik dari Nika Ardila. Nika Ardila mah muka SPG banyak. Ya banyak lah itu sampai sekarang itu. Iya, mereka ini nggak pernah ke Turki, nggak pernah ke India. Kalian main deh ke India Utara. Wih, ya Allah, boneka hidup banyak banget guys. Tapi India Utara loh ya. Aku waktu ke India Selatan juga, tapi Hyderabad. Aku waktu main ke Hyderabad, itu di airport, orang India matanya hijau. Hyderabad itu bukan India Utara, Hyderabad tuh India Selatan. Waktu aku main ke airport Hyderabad, cowok cewek matanya hijau, perak. Jadi kalau artis Konoha ya kebanting lah. Iya, saya saja buat kamu ya. Artis Korea mah muka pasaran, jangan dibawa-bawa. Nggak level cuy. Kalau artis Korea plastik bandingin sama artis Konoha, ya cantikan variasi artis Konoha. Coba artis Korea nggak pakai filter, mukanya alien banget. Muka artis Korea kalau nggak main angle, nggak pakai filter, muka oplasnya kelihatan. Enggak, India Selatan tuh banyak, ada Tamil, ada Tulunadu. Nggak tahu aku yang mana bininya. Selera orang kan beda-beda. Iya, selera orang beda-beda. Kalau aku yang sinkron dengan kelas dunia, bukan selera rakyat jelita. Betul. Cantik itu objektif kak, betul. Objektif kelas dunia, objektif internasional, objektif nasional, objektif selera rakyat jelita. Sorry ya, aku objektifnya yang kelas dunia. Hollywood, Bollywood, pemenang Miss World dan Miss Universe. Kalau cuman internasional nyebrang negara bukan kelasku. Yang kelas nasional bukan kelasku. Selera rakyat jelita bukan kelasku. Betul, memang objektif.
objektif kelas dunia. Kelas dunia itu adanya di Hollywood, Bollywood. Makanya industri entertainment mereka paling laris di dunia. Pemenang Miss World dan Miss Universe. Itu yang satu otak sama aku, seleranya. Kalau internasional ya paling Korea lah, Korea plastik, cuman nyebrang negara. Bukan seleraku. Nasional, kalau nasional artis-artis lokal doang. Bukan seleraku. Selera rakyat jelita. Nah, rakyat jelita ini dia ngelihat orang putih dikit, dia ngelihat orang bule dikit katanya cantik dan ganteng. Nah, kalau aku yang sinkronnya yang objektif yang nomor 1. Oh, banyak yang mau sama aku, apalagi orang Arab sama India. Belum tahu aja kau. Kalau aku banyak duit, kulit semulus bulu angsa banyak yang mau. Apalagi orang kota aku. Berpendidikan. Lalu siapa mau rakyat jelita di kampung Joni Mato? Paling tukang-tukang ojek yang mau. Iya dulu. Iya, Cristiano Ronaldo emang nggak usah ditanya, itu kelas dunia. Sidat lah. Tapi Farun juga oke aslinya. Aku ketemu Farun aslinya bening, bersih, putih bersih gitu. Tapi kalau di kamera Sidat kan, karena Sidat kan didukung sama aura, sama body juga kan. Kalau Farun itu tingginya segue, 170 lah. Lucinta Luna asli sama kamera sama aja. Karena aku tiap Kamis ketemu dia kan teman aku, dulu satu manajemen kami. Iya dulu. Iya, aku fakta kalau ngomong, nggak bisa dipaksa-paksa. Kalau sakit hati keluar. Aku setengah 8 off ya, soalnya filmnya jam 8 guys. Aku udah nggak sabar, katanya film Hrithik Roshan War 2 bagus banget. Asli, aku tadi tuh mau pulang cepet. Jadi aku sama asistenku nyampe sini jam 3, mau nonton yang jam 4.45 full. Jadi akhirnya aku ngambil tiket yang jam 8. Jam 8 tadi jam 3 itu udah keisi 80% ya, Bang? 80% tadi ya? 80%. Enggak, aku asli. Artis Korea plastik kali ya. Aku nggak oplas-oplas. Artis Konoha banyak oplas. Temen aku tuh laki-laki banyak yang oplas loh. Bukan hemong, bukan street, tapi oplas gara-gara kebanyakan nonton Korea plastik. Oh, banyak artis Konoha laki-laki oplas guys. Aku asli yo, aku kan asli. Hah? Tinggal baris full ya. Alah, paling cuma sebiji 2 biji. Yang ireng-ireng kan paling sebiji 2 biji. Harusnya lu yang ireng-ireng dari Indonesia jadi model keluar lah ya, lu bangga dong. Kan memang ciri khas kulit orang Indonesia ireng dan sawo matang. Bangsa pertama yang masuk ke bangsa Nusantara ini adalah orang Papua. Jadi kalau lu mau mempromosikan ciri khas bangsamu ya orang Papua. Nah, jadi sejarahnya dulu ya sudah diteliti sama orang Eropa, semua udah dikeluarkan di berbagai literasi. Jadi Konoha ini dulu adalah lahan kosong. Masuk pertama kali bangsa Afrika, terus lahirlah bangsa Papua. Jadi bangsa Papua lah orang paling lama yang menduduki Konoha ini. Masuk bule Eropa, masuk Arab, masuk India, masuk Chinese, terjadilah perkawinan silang. Jadi kalau kulit lu putih, fix lu blasteran. Gua putih nih, ya udah gua blasteran. Lu putih atau kuning langsat, berarti lu blasteran. War 2 Hrithik Roshan. Thank you. jangan bikin gua ini ah. Jangan bikin gua apa namanya? Kegeeran. Di mana? Adanya di Jakarta sama Medan, karena pasar penonton film India untuk Indonesia di Jakarta dan di Medan. Iya, padahal Sayara tayang loh di Solo ya. Film negaramu kali. India adalah industri entertainment terlaris, terbaik, terkenal, terkaya nomor 2 di dunia. Nggak berkualitas berarti kau orang kampung, nggak tahu dunia perfilman. Justru film India itulah penontonnya paling banyak, nomor 2 di dunia. Kalau film negaramu nggak ada yang nonton. 5% total penduduknya pun nggak nyampe nonton. FTV udah artis nggak terkenal lagi di luar negeri. Kalau India mah dari zaman dulu udah 85 tahun dia menguasai dunia perfilman. Nomor 1 Hollywood, nomor 2 Bollywood.
Thank you. Iya, itu Rere Jelita itu. Rere Jelita yang nggak searching dunia entertainment, dia taunya Konoha doang. Belum. Kalau nggak 3 minggu lagi, 4 minggu lagi. Tunggu kasus NM turun. Karena pengacaranya kan butuh viral. Biar kalau nggak viral kan nggak jalan kasusnya nanti. Iyalah, Bollywood itu kan industri entertainment terlaris, terkenal, terkaya, terbaik nomor 2 di dunia. Ada aja dia tadi itu. Itu Rere Jelita itu. Moonrise over Egypt. Moonrise over Egypt, ya. Moonrise over Egypt. Ih, 2 dibuntiangin sama dia. Coba kalian, aku nggak tahu yang mana. Coba kalian cari pemain sinetron. Nah, itu buntiang juga, cuman digagarkan. Nah, dia buntiangin lagi anak orang Rere Jelita, guys. Kasihan lo, bapaknya nangis-nangis lu datang ke lawyer. Lawyernya kalian kenal kok siapa? Nanti kalau lawyernya jadi laporin, nanti nongol gue. Temen gue. Iya, kalem. Karena mungkin, jadi gini, Niki mungkin udah sadar dia bakal kalah, guys. Jadi cara satu-satunya dia harus kalem. Kalau tetap huru-hara, enggak juga sih. Jadi kemarin itu kan dibatasi masuknya cuma 40 orang. Aku nih lihat si Niki ini, dia kalau dia itu garang kalau dipanas-panasi. Kalau nggak ada yang panas-panasi nggak garang. Nah, sidang kemarin itu kan fansnya kan yang huru-hara nggak dikasih masuk. Jadi nggak ada yang panas-panasi, jadi dia nggak garang. Coba fansnya disuruh masuk, teriak-teriak, pasti dia garang lagi. Nah, jadi di situ aku tahu, oh Niki ini kalau dia nggak dipanas-panasi dia tenang. Tapi kalau dia dipanas-panasi terjadilah huru-hara gitu. Nah, nggak tahu nih minggu depan apakah fans dibatasi atau tidak. Iya. Iya. Coba minggu depan. Coba kita lihat minggu depan ya. Kalau fansnya teriak-teriak, pasti Niki ngamuk, ikut panas dia. Tapi kalau fansnya tenang, pasti tenang. Iya sama, aku juga kalau nggak boleh Hollywood aku suka, tapi aku Bollywood dulu baru Hollywood. POV apa itu POV maksudnya? Siapa Ulta? Happy birthday Mr. Adisa. Aku giginya natural guys, aku nggak mau finir nanti bawang. Terus kalau pakai, aku kenapa ya guys paling nggak suka cowok pakai, aku nggak tahu kenapa ya guys, aku tuh paling geli lihat cowok pakai finir sama operasi hidung. Kenapa itu guys? Aku paling nggak suka lihat cowok finir sama operasi hidung. Kayak ini War Thailand. Enggak mau. Thank you. Enggak susah. Kalau cewek masih oke lah ya, masih kalau cewek kan memang oke lah walaupun kadang aneh, tapi ya lu cewek gitu loh. Kalau cowok ini kayak cang-cincong banget. Ya bener nggak sih kata gue? Aku paling geli lihat cowok kalau pakai finir sama operasi hidung. Ya pokoknya imajinasi gue kalau udah ada cowok pakai finir sama operasi hidung udah war Thailand lah. Iya, aduh, bawang lo guys. Aku kan hidup di dunia entertain, banyak orang pakai finir kalau ngomong bawang. Iya betul. MM, aku diblok sama dia gara-gara dia baper ku katain operasi. Belum enggak lah. Mana ada Bollywood tonton Rere Jelita, tiketnya mahal. Bollywood itu diputar di Plaza Senayan nama Mall Kelapa Gading. Enggak ada di mall-mall Rere Jelita kelasan lu ya.
Bollywood itu ditonton orang-orang kaya di Amerika, Australia, ya, Eropa, sama Timur Tengah itu sultan-sultan semua. Bahkan kalau di Timur Tengah itu ada red carpet, artis Bollywood itulah yang dibayar mahal di luar red carpet di situ buat promosiin film Timur Tengah, karena Timur Tengah film nggak laku di luar negara. Kalau film negaramu yang nggak laku, yang nonton ada jelita, emak-emak bocil-bocil alay. Sorry ya, Bollywood itu diputarnya di Plaza Senayan, Grand Indonesia, mall kelas A. Karena pasar di Jakarta sini, karena pasarnya kelas kaya, orang kaya. Kalau negaramu yang nonton emak-emak, anak-anak alay, nggak laku. Iya, itu rek jelita itu. Halo malam. Iya. Tidak ada yang bisa mengalahkan perfilman Hollywood dan India di dunia ini. Apalagi India zaman sekarang, kerennya. Oh, maknyus. Film India itu nggak diputar di mall-mall kelas bawah, cuy. Karena penontonnya menengah ke atas. Mana ada film Bollywood diputar di mall-mall biasa. Mall adanya di Mall Plaza Senayan, Grand Indonesia, Plaza Indonesia kalau di Jakarta sini. CGV Belatera, Mall Kelapa Gading, itu kan mall-mall kelas orang kaya itu. Aduh, udah nggak laku dia jadi jadi DJ sekarang. Artis Konoha kan gitu, kalau nggak laku, kalau nggak nge-TikTok dia jadi DJ. Dah. Tapi abang bantu kelas abang bantunya. Iya, India Tamil. Udah redup, nggak usah dibahas-bahas lah itu ah. Artis Konoha kalau udah nggak laku, udah honornya kecil. Kalau udah nggak laku, kalau nggak ada, pokoknya pilihan artis Konoha ya kalau udah nggak laku, jadi DJ, ani-ani, kucing, jual narkoba, money laundry, nge-TikTok, ngemis-ngemis gift, dah. Iya, kok bisa pula dia jadi hakim, sekolah di mana dia? Aku tuh kasihan lihat dari jelita ya. Kalau sama aku sih nggak ngefek ya, karena kan hidup aku enak ya. Aku tuh kasihan lihat rakyat jelita yang mendukung artis-artis duduk di parlemen itu. Kalian negara kita ini udah diakui dunia sebagai negara dengan tingkat kemiskinan tertinggi nomor 2 di dunia. Semakin banyak artis-artis duduk di parlemen, ya udah nanti kalian kalau semakin kismin kalian jangan ngeluh, kan kalian yang milih, ya kan? Mana bisa artis duduk di parlemen? Artis itu kan nggak sekolah. Aku waktu kontrak FTV syuting FTV sama sinetron, sehari itu 16 jam di lokasi syuting. Kapan lagi mereka? Untungnya aku setelah tamat kuliah baru aku jadi main FTV sinetron. Sekolahku udah selesai. Kalau yang lain SMP udah syuting, SMA udah syuting, gimana mereka mau masuk sekolah? Gitu duduk di parlemen. Aku nggak ngefek sama aku ya cuy ya, hidupku enak. Aku ngefeknya nanti, tapi ngefeknya nanti kalian, anak cucu kalian makin melurut merasakan kekisminan. Jadi kalau aku ada rakyat jelita mendukung, ini iya duduk di parlemen hebat-hebat, iya lu nikmati nanti anak cucumu makin kismin, makin banyak yang ngantri job fair nggak masuk lowongan kerja. Ya, kalau aku mah hidupku enak. Yang kasihan itu kalian yang dukung mereka duduk di parlemen. Kalian pula nanti yang merasakan kisminan. Kalau aku mah mau pindah ke Eropa sama Timur Tengah 10 tahun lagi. Enggak, aku nggak mau terjun ke politik. Nanti aku korupsi pula. Iya, karena infotainment nggak mau. Infotainment kan maunya masuk infotainment itu susah guys. Lo harus benar-benar punya nama. Jarang kan artis FTV masuk infotainment nama sinetron kan. Paling yang sekali-sekali doang kan. Produser infotainment itu beda sama produser FTV sama sinetron. Jadi mereka kalau nggak booming banget nggak mau wawancara. Kan infotainment kan ngomong ke aku, ngapain mereka wawancara artis tapi view-nya nggak ada. Makanya yang laris aku sama si Tessa Mariska. Coba kalian lihat infotainment. Kalau muka-mukanya sih itu aja kan, Satria Mulia, Tessa Mariska. Satria Mulia, Tessa Mariska. Karena apapun kata netizen, hater, tetap view-nya banyak gitu. Jadi pesanku ya, artis kalau syuting ya, dia tidak mungkin bisa masuk sekolah sama kuliah, karena aku udah ngerasain syuting FTV sinetron itu, apalagi stripping, setiap hari 16 jam wajib di lokasi syuting. Kapan pula dia belajar, kapan dia berlatih sosialisasi dengan sesama manusia, kapan dia sekolah, bisa duduk di parlemen.
Kalau aku nanti nggak ngefek, aku kan hidupku enak di Jakarta enak. 10 tahun lagi aku pingin pindah ke Eropa sama Timur Tengah. Hidupku enak. Yang kasihan ya kalian, anak cucu kalian nanti menikmati kekisminan. Ini aja udah kekisminan nomor 2 di dunia, kita paling tinggi. Kebayang nggak nanti semua artis duduk di parlemen, kita nomor 1. Aku nggak merasakan, anak cucumu nanti merasakan. Jadi kalau aku, makanya aku kalau misalnya ada netizen dukung mereka, duduk di parlemen sudah rejeki, cakep cantik, udah lu puji-puji aja. Nanti anak cucumu ngelamar kerja susah, makin kismin, sekolah mahal, dah. Jangan lu ngeluh pinjam duit ke tetangga sama saudara, kan lu juga yang milih-milih mereka. Halo Mbak Adri. Iya, orang Perindaban. Perindaban adalah negara dengan penghasil orang kaya tertinggi nomor 3 di dunia. Perindaban sekarang ekonomi paling bagus nomor 4 di dunia. Negaramu urutan 16. Ya, Perindaban ialah industri entertainment terlaris, terbesar, terkaya, termahal, terkenal nomor 2 di dunia setelah Hollywood. Negaramu urutan 21 pun tidak masuk. Negaramu juga penghasil orang kaya itu urutan 20. Kalau Perindaban itu urutan 3. Jadi mending kau ngaca biar kau kaya seperti Perindaban. Aku bangga jadi orang Perindaban. Iya dong, Perindaban di Eropa jadi orang IT. Asal kau tahu ya, lulusan sebagian 50% perusahaan IT di Amerika, Eropa, dan Timur Tengah itu tamatan Universitas India IT. Nggak ada universitas negaramu, ya. Jadi kalau kau ke Timur Tengah, 50% orang IT, Amerika 50% orang IT, Eropa 50% orang IT, itu tamatan universitas orang India. Makanya sekarang orang-orang bule berlomba-lomba, kalau untuk jurusan IT mereka kuliahnya ke India. Nah, kalau jurusan lain ke negara lain. Tapi khusus IT, mereka maunya ke India. Karena sebagian besar 50% perusahaan IT di dunia itu lulusan India. Dari negaramu tidak ada. Malu. Iya, biar malu dia. Itu Rek Jelita itu. Iya, amin Dedi. Biar malu dia. Dia ngejek-ngejek orang. Bentar, 45. Biar langsung masuk. Kan iklan 10 menit kan? 45 nanti. Iya, aku membanggakan negara lain. Bagus kok, daripada tinggal di sini. Lu aja di sini tetap kismin, ngapain? Iya. Konoah tingkat kemiskinan tertinggi nomor 2 di dunia. Tuh. Makin banyak pula yang duduk di parlemen, artis-artis nggak sekolah. Udahlah, nanti lu nikmatin aja 10-20 tahun lagi bisa nomor 1. Itu kan ngefek loh. Iya dong, yang kalian nggak bisa sepele. Yang mengatur perekonomian itu harus orang-orang pinter yang di parlemen. Kalau artis nggak sekolah, gimana dia bisa mengatur keuangan negara ini? Nggak bisa lah. Enggak sih, kalau aku pinginnya lahirnya di Arab Saudi sama Timur Tengah cuy ya. Kalau di Arab Saudi sama Timur Tengah, dari lu brojol sampai lu tua, hidup lu biaya pemerintah. Jadi kalau aku itu, saat lu pingin lahir di mana? Aku pinginnya lahir di Arab Saudi. Arab Saudi sama Timur Tengah, dari brojol sampai lu tua, hidupmu ditanggung pemerintah. Kerjaanmu udah disiapkan. Kalau di Arab Saudi sama Timur Tengah kan gitu. Pekerjaanmu, hidupmu dari brojol, sekolah sampai kerja sampai tua ditanggung semuanya. Lah, di Konoha lu ngantri job fair nggak masuk. Ketika masuk gaji 5 juta. Enggak lah, Bollywood itu adalah industri entertainment terlaris, terkaya, termahal nomor 2 di dunia. Kalau negaramu baru, industrinya nggak laku. Urutan 21 nggak masuk. Nggak laku entertainmentmu itu. Iya, dia itu udah tahu, tapi dia itu manas-manasi. Jadi biar aja deh kita panasi. Iya, betul kan? Iya. Jadi selamat kalian menikmati ya. Ini masih 2025. Gimana nanti 2035? Gimana nanti 2045? Anak cucumu yang menikmati. Jadi kalian, aku ketawa aja kalau ada Rek Jelita muji-muji. Hebat ya dia duduk di parlemen, artis ini. Nanti lu rasain, makin kismin.
Iya, betul. Ini Novi masih 2025 ya, Novi. Lu rasakan nanti 2035. Tenang, ini masih 2025. Belum 2035. 2035 makin pusing. Ya. Siapkan anak cucumu kuliah untuk kerja ke luar negeri. Kalau di sini gaji nanti UMR melurut, cuy. Pejabat kok rakyat jelita. Mana mungkin bapak kok pejabat? Kok rakyat jelita, putra? Kok tuh rakyat jelita, udah dibalik akunmu itu rakyat jelita kok itu. Dari lu ngomong soal entertainment nama ekonomi aja udah ketahuan kalau lu tuh rakyat jelita. Nggak ngaku-ngaku bapakmu pejabat. Iya ya. Anak cucumu didik biar kerja luar negeri. Di sini kebayang nggak lu gaji UMR sampai 2035 2045? Di Jakarta gaji, jangankan gaji 1 kali UMR, lu di Jakarta gaji 3 kali UMR nggak bisa punya rumah, cuy. Susah. Iya, makanya aku kalau misalnya ada fans alay gitu muji-muji idolanya duduk di parlemen, aku ketawa aja. Lihat nanti lu kawin, lu punya anak, lu rasain kehidupan semakin berat. Lo iya dong, orang duduk di parlemen tuh harus orang pinter, guys, ya. Kenapa India dan Cina dari negara miskin bisa jadi negara terkaya sekarang? India nomor 4 negara terkaya, Cina nomor 2. Karena yang duduk di parlemen mereka itu bukan artis, orang sekolahan, CEO. Kalau artis ya artis, jadi negaranya maju. Nah kalau ini artis, orang duduk di parlemen itu harus orang pinter. Karena orang parlemen itulah yang mengurus semua ekonomi dan menaikkan ekonomi kita. Kalau di parlemen duduk orang nggak sekolahan, gimana mau memperbaiki ekonomi? Yang ada mereka memperkaya diri sendiri. Artis tuh nggak bisa. Guys, aku itu di dunia FTV sinetron dari 2013 sampai 2020. Kalau syuting itu 16 jam pasti di lokasi syuting. Nggak bisa kalian masuk sekolah, nggak bisa kalian pulang. Mana mungkin. Untungnya aku terjun ke dunia FTV sinetron setelah tamat kuliah. Kebanyakan artis-artis yang duduk di parlemen mereka jadi artis dari SMP SMA. Mana mungkin mereka masuk sekolah, bersosialisasi dengan sesama, memiliki daya saing yang tinggi. Kalau homeschooling sama masuk sekolah itu kan beda. Kalau masuk sekolah lu lebih pintar, kenapa? Karena lu bersaing. Jadi lu dilatih untuk memiliki daya saing yang tinggi. Kalau homeschooling lu kan cuma sendiri, jadi lu tidak memiliki daya saing yang tinggi, cuma pintar cuap-cuap aja. Kayak si Cinta Laura, pintar cuap-cuap aja itu. Kalau action paling nggak bisa itu. Orang dia dulu sekolahnya homeschooling kan dia syuting dulu. Nggak ada orang kok ada syuting stripping, nggak mungkin dia bisa masuk sekolah karena 16 jam dia harus di lokasi syuting. Tiba-tiba jadi parlemen, gimana itu ceritanya? Tetap aja orang yang sekolah lebih pintar daripada yang nggak masuk sekolah. Lebih pintar lagi orang di kampung-kampung tapi dia masuk sekolah ranking 1 daripada artis tinggal di Jakarta tapi dia syuting 16 jam per hari, sekolah nggak masuk. Nggak mungkin. Pinter cuap-cuap aja itu. Action nggak pinter, memperkaya diri sendiri. Kalau aku sih nggak menikmati kemiskinan ya, karena aku hidupnya enak. Kalian nanti anak cucunya yang kasihan. Aku memikirin kalian. Kalau aku makannya tiap hari di mall, nggak usah dikhawatirkan. Iya. Enggak lah, justru aku lah artis buruan infotainment terlaris sekarang. Kok ada aja Putra. Infotainment tuh nggak mau Putra wawancara artis FTV sinetron, nggak ada view-nya. Mereka bilang kemarin aja infotainment. Ini terakhir ya aku bilang ya. Infotainment Reben